Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema sisa. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jika suatu fungsi fx, ya, itu nanti dibagi dengan px, maka nanti akan menghasilkan hx. Jadi, pembagi yang dikalikan dengan hasil itu, terus nanti ditambah dengan sisanya, maka akan nilainya sama dengan fx, fungsi awalnya itu. Jadi, keterangannya di sini, fx itu adalah yang dibagi, sedangkan px itu adalah pembaginya, hx itu adalah hasil bagi, sedangkan sx itu adalah sisa. Nah, jadi teorema sisa ini dia itu mencari nilai sisanya, sisa pembagian sebenarnya. Nah, ini adalah pembuka dari teorema sisa yang harus kalian ketahui, bahwa pembagi yang dikalikan dengan hasil lalu ditambahkan dengan sisa itu akan menghasilkan fungsi fx, fungsi yang dibaginya itu apa, kayak gitu. Oke, teorema yang pertama, jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x kurang k, maka nanti sisanya ditentukan oleh s sama dengan fk. Kayak gini. Ini sebenarnya teorema 1 dan teorema 2 nanti, itu dia sama dengan cara kita mencari nilai dari polinomial yang sudah pernah kita bahas, itu dengan menggunakan substitusi. Jadi pembaginya ini kita cari nilai x-nya berapa. Nah, kita peroleh itu nanti kan x kurang k, itu kita sama dengan 0, maka nanti x-nya menjadi k. Nah, nilai daripada k ini nanti disubstitusikan ke fungsi fx-nya, fungsi polinomialnya, maka nanti diperoleh nilai fk. Nah, fk ini itu sama saja dengan sisa pembagian, ya. Jadi bisa kita menggunakan ini, ya, substitusi. Jadi contohnya, nah seperti ini. Jadi soalnya contoh pertama, sisa pembagian suku banyak fx 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah x ditambah 8 dibagi oleh x tambah 2 adalah. Nah, kalian bisa menggunakan metode bersusun atau metode Horner, atau menggunakan teorema 1 ini untuk mencari sisa pembagiannya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Jadi nilai k-nya dulu kita cari. Jadi pembaginya ini, ya, pembaginya kan tadi px, ya, disimbolkan. Jadi pembaginya ini itu adalah x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 2. Nah, ketika kalian sudah memperoleh x sama dengan min 2 ini, substitusikan ke fungsi fx. Fx-nya tadi 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 8. Jadi f buka kurung x-nya kalian ganti dengan negatif 2, sehingga nanti semua x yang berada di sini itu berubah menjadi negatif 2. Jadi 2 ini tetap dikali dengan x pangkat 3, berarti min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali x pangkat 2, berarti min 2 pangkat 2 ditambah min 2 tambah x, jadi min 2 ditambah 8. Sehingga kita peroleh nanti 2 dikali min pangkat 3, kan ganjil nih, berarti hasilnya itu nanti negatif. 2 pangkat 3 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi min 8 dikurang 4, min dipangkatkan dengan pangkat genap, maka nanti dia berubah menjadi positif. Jadi dikali dengan 2 pangkat 2 itu 4. Negatif kali positif itu negatif, 2 ditambah 8. Sehingga nanti min 16, negatif 16, ya, dikurang 2 ditambah 8. Jadi ini kan perkalian, ya, maka dikali dulu, sedangkan negatif 4 ini dikalikan dengan positif 4 juga menghasilkan negatif 16, min 2 dan plus 8 itu tetap, sehingga nanti kita peroleh nilainya itu sama dengan negatif 26. Ya, nah ini adalah sisanya, sisa pembagian. Jadi F ini, saya tulis di bawah sini, jadi sisanya itu sama dengan F min 2, yaitu sama dengan negatif 26. Jadi jawabannya adalah negatif 26. Oke, sekarang teorema 2. Jadi hampir sama dengan teorema 1. Jadi bunyinya adalah jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan ax tambah b, maka sisa pembagian ditentukan dengan s sama dengan f min b per a. Jadi min b per a ini diperoleh dari ax tambah b ini. Nanti disama dengan 0. Jadi ax tambah b sama dengan 0. Sehingga nanti ax sama dengan negatif b. Berarti x-nya sama dengan negatif b per a. Nah, nilai x min b per a ini ganti di sini ke fungsi polinomialnya untuk mendapatkan nilai sisa pembagian. Nah, ini kita membicarakan sisa. Nah, kalau kita membicarakan mengenai hasil bagi, maka nanti hasilnya, ya, kita bagi dengan A kalau dia ada koefisien
X di pembaginya ini. Seperti itu. Jadi ini kalau ditanya hasil harus dibagi dengan A. Namun kalau mencari sisa saja tinggal menggunakan metode substitusi sesuai dengan teorema sisa yang kedua ini. Contoh soalnya, contoh soalnya diketahui suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah b. Nah, jika Px tersebut, polinomial tersebut dibagi dengan x kurang 1, maka akan menghasilkan 11 nilainya. Tapi kalau dibagi dengan x tambah 1, sisanya itu menjadi negatif 1. Nah, tentukan nilai daripada 2a ditambah b. Jadi perhatikan, Px ini adalah si fx ya. Jadi namanya itu bisa kita ubah, tidak mesti harus fx terus. Jadi di sini fungsi polinomialnya itu ada komponen yang masih berupa variabel, artinya nilainya belum diketahui. Nah, nilai yang belum diketahui itu kita cari karena dia mintanya 2a ditambah b, nilai daripada itu. Nah, caranya kita bisa menggunakan metode substitusi. Oke, jadi untuk x kurang 1 ya, itu kan nilai x-nya menjadi positif 1. Sehingga nanti P1, karena x-nya ini kita bakalan ganti dengan 1, maka P1 itu sama dengan 2 dikali, kita langsung saja di sini kita ganti 1 pangkat 4, ditambah A dikali 1 pangkat 3, dikurang 3 kali 1 pangkat 2, ditambah 5 kali 1, ditambah B. Nah, P tadi, itu kan kalau kita ganti nilai X-nya dengan pembagi, maka sama saja dengan sisa. Jadi nanti di sini P1-nya sama dengan 11 ya. Ingat ya, jadi nilai daripada P1 ya, X-nya kita ganti dengan pembagi itu, maka sisanya itu adalah sama dengan nilai daripada substitusi ke polinomialnya itu. Jadi nanti 11 itu sama dengan P1. Sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4, berapapun pangkatnya, kalau dia basisnya atau bilangan pokoknya adalah 1, maka dia tetap 1. Ini juga dikalikan berarti A kali 1 ya tetap A, kayak gitu ya. Atau kita tulis ini A kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 itu 1. Ditambah 5 kali 1 itu 5, ditambah B. Nah, 11 sama dengan 2 kali 1 itu 2, ditambah A kali 1 itu tetap A, dikurang 3 kali 1 itu 3, ditambah 5, ditambah B. Oke, jadi yang sejenis artinya yang angka sama angka kita kumpulkan menjadi 1 ke ruas sebelah kiri ya. Jadi nanti 11 ini akan berteman dengan 2, positif 2 pindah jadi negatif 2, negatif 3 pindah menjadi positif 3, positif 5 berubah menjadi negatif 5. Sehingga nanti menyisakan variabel A dan variabel B. A ditambah B. Nah, 11 kurang 2 ditambah 3. 11 kurang 2 itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Jadi nanti di sini 7 sama dengan A ditambah B. Atau kalau kalian pengen balik bisa. Jadi A ditambah B itu sama dengan 7. Kayak gitu. Ini adalah persamaan yang pertama untuk pembagi X kurang 1. Nah, sekarang pembagi yang kedua. Jika nanti Px itu dibagi dengan X tambah 1, maka hasilnya atau sisanya itu adalah negatif 1. Jadi di sini X-nya sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini bukan sisanya, tapi hasil perpindahan positif 1 pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi negatif 1. Nah, baru kita ganti seperti tadi. Berarti P-1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 4 ditambah A dikali min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 ditambah B. Nah, berarti P-1 itu sama dengan sisanya, yaitu negatif 1 sama dengan, nah karena pangkatnya genap dan bilangan pokoknya adalah negatif, maka dia menjadi positif. 1 pangkat 4 ya tetap 1, positif 1 berarti. Ditambah A dikali negatif pangkat 3, berarti dia hasilnya bakalan negatif. 1 pangkat 3 ya, 1, jadi negatif 1 hasilnya. Terus ini kurang 3 dikali sama pangkatnya genap, berarti dia hasilnya adalah positif 1. Nah, ini bisa langsung kita kalikan, positif 5 dikali negatif 1, yaitu negatif 5 ditambah B. Nah, kalau sudah kita kalikan di sini min 1 sama dengan 2 kali 1 itu 2, positif A dikali negatif 1 itu negatif A, negatif 3 dikali positif 1 itu negatif 3, dikurang 5 ditambah B. Sehingga nanti kita peroleh apa di sini? 2 dikurang 3 negatif 1 dikurang 5 itu negatif 6. Jadi nanti di sini negatif 6 dikurang A ya ditambah B. Nah, kita kumpulkan seperti tadi. Negatif 1 sama dengan
negatif 1 ditambah 6 sama dengan negatif A ditambah B, yaitu positif 5 sama dengan negatif A ditambah B. Atau bisa kita balik, jadi negatif A ditambah B sama dengan positif 5. Jadi saling bertukar posisi, jadi tidak ada perubahan tanda. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, karena dia masih ada dua variabel yang harus kita cari, maka kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, pertama kita eliminasikan dulu, eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai A atau B, tergantung daripada kehendak kita nanti. A ditambah B itu sama dengan 7 untuk persamaan pertamanya, min A ditambah B itu sama dengan positif 5 untuk persamaan yang kedua. Nah, karena ada yang sama ya, A dan B itu sebenarnya sama dua-duanya. Nah, pilih saja mau mengeliminasi A atau mengeliminasi B. Nah, sekarang saya mau mengeliminasi A ya, biar kalian bisa nih tahu tandanya itu tidak mesti selalu kurang kalau eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi supaya variabelnya itu bernilai 0 nantinya, maka tanda yang harus kita gunakan itu apa? Kurang atau tambah. Hanya ada dua tanda itu saja. Jadi untuk menghilangkan B, karena tandanya sama, positif-positif, maka nanti akan dikurang. Tapi kalau nanti menghilangkan A, eliminasi A, kan positif nih, A yang di atas, yang di bawah itu negatif, tandanya berbeda. Maka nanti di sini akan menjadi penjumlahan, kayak gitu. Ya, jadi kalau negatif B dan negatif B karena tandanya sama-sama negatif, maka nanti dia juga akan dikurang. Pokoknya kalau tanda sama, dia dikurang. Kalau tanda dia berbeda, maka ditambah. Nah, sekarang saya jumlah di sini. Nah, berarti ini habis ya. Terus B tambah B, 1 tambah 1 itu 2. Jadi 2B sama dengan 7 tambah 5, itu sama dengan 12. Sehingga B-nya sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, itu nilai daripada B. Kalau sudah memperoleh nilai B, maka tinggal substitusikan. Substitusi itu artinya mengganti nilai B ke persamaan 1 atau 2. Bisa ke persamaan 2 saja. Nah, sekarang saya ganti di sini. Persamaan 2-nya itu kan min A ditambah B sama dengan 5. Nah, ganti B-nya dengan 6. Jadi min A ditambah 6, B-nya diganti dengan 6, sama dengan 5. Nah, karena kita ingin mencari nilai daripada A yang positif, maka A yang negatif ini bisa kita pindahkan di sini. Jadi supaya dia menjadi positif. Sedangkan positif 6 ini dia tetap, dan 5 ini positif pindah ruas jadi negatif 5. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan positif 1. Nah, kalau sudah, kita cari nilai daripada yang diminta pada soal, yaitu nilai 2A ditambah B. Itu sama dengan ya 2 kali A-nya tadi 1 ditambah B-nya tadi kita peroleh nilainya sama dengan 6. Jadi 2 kali 1 itu 2 ya, ditambah 6. Berarti nilainya adalah 8. Seperti itu caranya. Oke, terima kasih.